Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Lanjut lagi bosku. Harvey, Rahel dan Shepard menuju kapal pesiar untuk menyelamatkan Mandy. Setelah menyelamatkan Mandy, salah satu dari keluarga teratas dari negara pulau muncul dengan aura yang sangat menakutkan. Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5525 sampai 5529. Chapter 5525. Harvey York tidak memperhatikannya lebih jauh. Dia berjalan ke kabin mengikuti Shepard. Disitulah rumah lalang bawah tanah hari ini diadakan. Dekorasi tempat ini sangat indah, dan menempati hampir sepertiga dari seluruh ruang kapal pesiar. Tidak hanya luas, tetapi juga sangat atmosfer. Selain Shepard, Rahel Hardy yang bertanggung jawab atas perlindungannya, juga mengikuti di belakang mereka. Shepard sebenarnya tidak perlu datang, tetapi dia akhirnya membawa Harvey York secara pribadi. Lagi pula, dia tahu betul bahwa ketika bekerja dengan seseorang seperti Harvey York, dia harus menunjukkan ketulusannya. Jika dia terlalu banyak berpikir, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh Harvey York hari itu. Karena itu, karena Shepard ingin mendapatkan keuntungan, maka dia harus berkorban lebih besar. Tunggu sebentar, siapa kamu? Tepat ketika Harvey York dan rombongannya hendak memasuki lokasi lelang, beberapa pria berjas dengan senjata api menghalangi mereka di depan pintu. Ketika mata mereka tertuju pada Shepard, rasa jijik melintas di mata mereka. Jelas, orang-orang ini mengenal Shepard. Bagaimanapun, Shepard adalah salah satu dari penjaga 12 cabang duniawi, dan orang-orang ini juga berasal dari aula panjang umur. Tetapi, dalam organisasi semacam ini, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan energi. Bagaimana mereka bisa menghormat Shepard, yang hanya seorang sarjana tanpa kekuatan? Jadi bukan hanya Alia Kennedy yang memandang rendah Shepard, dan membiarkan Blind John menginjaknya. Bahkan bawahannya tidak menganggap serius keberadaan Shepard. Siapa aku? Apakah kalian tidak tahu? Shepard tersenyum pada orang-orang ini. Hari ini, aku hanya datang untuk melihat pelelanganmu. Ada apa? Apakah kamu masih akan menghentikanku? Apakah kalian siap akan melanggar aturan aula panjang umur? Aku bukan pembantu yang mulia Alia Kennedy, dan aku juga bukan pembantu karakter kecil seperti kalian. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Shepard, beberapa pria berjas saling memandang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Lord Shepard, menurutmu berapa hari kamu bisa duduk di posisi ini? Kamu berani datang ke peperangan ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin meminta belas kasihan dari Yang Mulia Alia Kennedy? Yang Mulia Alia Kennedy tidak ada di sini hari ini. Jadi, tidak ada gunanya bagimu untuk memohon belas kasihan. Tentu saja, jika kamu ingin masuk dan melihat pelelangan garis keturunan kami, itu bukan tidak mungkin. Hanya satu syarat. Pria terkemuka berjas itu mengangkangi kaki kirinya, menunjuk ke bawah, dan berkata, "Lewat di sini. Kalian semua, sama saja." Mendengar ini, Shepard menghela nafas tak berdaya. Harvey York melirik Shepard dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Sejujurnya, ketika aku baru saja makan, aku skeptis dengan kata-katamu. Sekarang aku percaya, kamu benar-benar tidak menyukai orang-orang di aula panjang umur. Bekerja dengan orang-orang sepertimu yang putus asa dan siap menenggelamkan perahu mereka. Aku merasa cukup lega. Adapun masalah sepele seperti itu, aku akan mengajarimu apa yang harus dilakukan." Mendengar kata-kata Harvey York, pria itu menyeringai dan berkata, "Wah, meskipun aku tidak tahu dari mana wajah putih kecilmu itu berasal. Tapi tidak baik bersikap sombong di sini. Karena kamu tahu aula panjang umur, kamu harus tahu bahwa kapal pesiar ini adalah situs aula panjang umur kami." Pria berjas itu menunjuk ke dirinya sendiri dan mencibir. "Di tempat ini, kamu harus mendengarkanku." Harvey York berkata dengan ringan. "Dulu ataupun sekarang, tidak akan pernah. Rahel, beritahu mereka siapa tuannya di sini." Chapter 5526. Siapa tuannya? Mendengar ini, beberapa pria berjas sedikit terkejut. Mereka tanpa sadar berkata, "Apakah mungkin? Tuan yang mana? Kamu di aula umur panjang kami." "Tapi aku belum pernah mendengar tuan mana yang duduk di puncak baru-baru ini." Harvey York berkata dengan ringan. "Aku bukan salah satu dari tuanmu di aula panjang umur. Akulah yang sudah menghancurkan beberapa cabang aula panjang umur." Pria berjas itu tertegun sejenak, lalu bereaksi dan berkata, "Berani kamu? Kamu mencari kematianmu sendiri." Setelah mengatakan itu, beberapa pria berjas membuka pengaman senjata api di tangan mereka dan bergegas ke depan secara bersamaan. Wush! Rahel Hardy yang sejak tadi terdiam, melangkah maju pada saat ini. Secara tiba-tiba, dia melayangkan telapak tangan. Plak! Hanya dengan tamparan yang ringan, semua pria berjas ini terbang keluar dan menabrak dek kapal pesiar. Mata mereka melebar, dan mereka bahkan tidak bisa bangun dan berteriak. Gerakan Rahel Hardy sangat sederhana, tetapi itu sudah menghapus meridian mereka. Melihat adegan ini, Harvey York sedikit mengangguk. Keterampilan Rahel Hardy telah meningkat lagi akhir-akhir ini. Shepard yang berada di samping, memandang Harvey York dengan penuh minat. Meskipun dia tahu identitas Harvey York, dia juga tahu bagaimana kemampuan Harvey York. Tapi sekarang, dia tidak bisa membayangkan keterampilan Harvey York begitu menakutkan.
Dia merasa sudah membuat keputusan yang benar. Pada saat yang sama, Shepard juga mengerti mengapa bahkan karakter seperti Blaine John dipukuli wajahnya oleh Harvey York berkali-kali. Dengan gaya seperti itu, Blaine John ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan Harvey York. Jika bukan karena ulayah dan kata-kata dari keluarga John, Blaine John mungkin telah lama diinjak-injak seperti seekor anjing oleh Harvey York. Ayo pergi. Harvey York tersenyum saat melihat ekspresi Shepard yang begitu emosional saat ini. Dia kemudian berjalan sambil membawa tangan di punggungnya. Setelah melewati koridor panjang, mereka bertiga sampai di kabin yang berada di tengah kapal pesiar. Segera masuk ke dalam, raungan kegembiraan dari penonton dan napas seperti gelombang panas menyebar dari dalam. Jelas, pelelangan yang sedang berlangsung telah menarik minat banyak orang. Di tempat yang luasnya beberapa ribu meter persegi ini, tidak hanya ada orang-orang dari seluruh dunia, tetapi juga banyak keberadaan dengan identitas yang luar biasa. Orang-orang ini merokok dan minum-minum sambil membicarakan bisnis, dan pada saat yang sama mata mereka tertuju pada meja lelang. Pada saat ini, seorang wanita mengenakan gaun dengan wajah lembut berada di atas meja, mengguncang tubuhnya dan berjalan keluar. Setelah menata seluruh tempat, dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera membawa troli. Troli ditutupi dengan kain merah halus dan disulam dengan pola emas yang terlihat sangat halus. Pada saat ini, wanita Tiu menutup kipas lipat di tangannya dengan ekspresi gembira. Semuanya, kami baru saja mendapat berita terbaru. Awalnya ini hanya peringkat biasa. Hanya seorang wanita cantik. Tapi, menurut apa yang kami ketahui sekarang, identitas wanita ini sangat luar biasa. Dia adalah kepala cabang ke-9 dari 10 keluarga teratas. Dia adalah kepala cabang keluarga Jin di Mordu. Dia adalah seorang wanita yang telah dikejar oleh sejumlah tuan muda teratas di negara Ha, seperti Hector Thompson dan Joseph Bauer. Wanita seperti itu tidak hanya memiliki status tinggi, tetapi juga sangat mendominasi. Orang-orang kami telah mengkonfirmasi bahwa meskipun dia telah menikah selama 3 tahun, tetap dia masih perawan. Ini sangat langka dan berharga. Jadi para hadirin sekalian, jangan sampai melewatkannya. Jika itu terjadi sekali, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Chapter 5527. Mata semua orang yang awalnya terlihat acuh tak acuh sedikit menjadi cerah dan memancarkan keserakahan setelah mendengar pengumuman ini. Bagi orang-orang seperti ini, mereka telah melihat banyak tentang wanita cantik. Tapi wanita yang memiliki banyak status dan dikejar-kejar oleh tuan muda atas terlalu istimewa dan berharga di mata mereka. Dengan wanita seperti itu, mereka dapat membelinya untuk digunakan sendiri atau digunakan sebagai hadiah. Bahkan jika mereka mengirimnya kembali ke rumah Jin di Mordu, mereka bisa mendapatkan banyak manfaat. Karena itu, mata semua orang berkedip dan mulai berpikir untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun mereka akan berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal. Ketika wanita di meja pelalangan melihat pemandangan ini, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Semua orang segera melihat kecantikan tiada taraf dalam balutan gaun pengantin putih yang muncul di depan mereka. Tetapi wanita itu sepertinya tidak sadarkan diri karena pengaruh obat-obatan. Meski begitu, dia sedikit mengernyit, seolah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di hatinya, yang membuatnya terjerat. Adegan ini membuat Harvey York merasa sakit di hatinya. Ekspresinya terlihat dingin saat berjalan ke depan secara perlahan. Wanita bergaun segera berkata pada saat ini. Untuk wanita seperti itu, harga awal adalah 14 juta dolar. Tidak peduli siapa yang menawar, kalian harus menambahkan 14 juta dolar. Pada saat yang sama, dengan kredibilitas kami, informasi pembeli tidak akan pernah bocor. Semuanya, mari kita mulai. Saat suara wanita berhenti, seorang pria parubaya yang mengenakan yukata pulau, mulai berjongkok dan tubuhnya terlihat sedikit bergetar. Dia menjatuhkan cerutu di tangannya, berdiri dengan mencibir, dan berkata dengan keras. 14 juta dolar, aku Hayabusa Fujiwara, menginginkan wanita ini. Aku harap semua orang akan memberiku wajah dan tidak bersaing denganku. Jika kamu tidak bisa bergaul denganku saat ini, maka kamu tidak bisa bergaul dengan keluarga Fujiwara dari negara pulau. Dan jika kamu tidak bisa bergaul dengan keluarga Fujiwara kami, aku yakin semua orang tahu apa konsekuensinya. Hayabusa Fujiwara melirik ke sekeliling lapangan, menatap seperti serigala buas dengan ekspres sangat dingin. Dari tubuhnya, aura mayat yang menyeramkan menyebar, membuat semua orang menggigil tak terkendali. Yang pertama dari 5 keluarga kerajaan di negara pulau, keluarga Fujiwara. Mendengar asal-muasal pria pulau ini, banyak orang yang hadir terperangah. Legenda mengatakan bahwa 5 keluarga kerajaan di negara pulau, semuanya adalah klan keluarga kerajaan di negara pulau. Keluarga Fujiwara dari Jin Yumen bahkan merupakan keturunan langsung. Bahkan Kaisar Negara Pulau menggunakan Fujiwara sebagai nama keluarga mereka, yang cukup untuk menjelaskan status keluarga Fujiwara. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keluarga Fujiwara memiliki pasukan berani mati, dan mereka selalu melakukan pekerjaan kotor yang tidak mau dilakukan oleh keluarga kerajaan. Kemuliaan negara pulau, semangat Bushido, bagi keluarga ini, tidak penting sama sekali di ruangan ini. Mereka adalah orang-orang yang merasa benar-benar dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Hayabusa Fujiwara, jika kamu mengatakan kata-kata ini, apakah kamu mengancam kami? Jika kamu ingin mendapatkan keuntungan, kamu tidak bisa bertindak begitu tak tahu malu kan? Ya. Apakah kecantikan ini digunakan sendiri atau sebagai hadiah? Itu sangat penting.
Mengapa kamu tidak kecantikan kecil ini kepadaku? Aku belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita sejati. Mendengar kata-kata seperti itu, semua orang di antara hadirin berbicara dengan keras, mencibir satu persatu. Chapter 5528. Semua orang tahu bahwa Hayabusa Fujihara akan bertekad untuk menang saat ini, jadi inilah alasan mengapa dia begitu riuh saat ini. Karena Hayabusa Fujihara telah berbicara, siapa lagi yang akan mencari masalah dengannya? Dia pasti akan berjuang sampai akhir untuk dirinya sendiri. Jadi setelah beberapa kata ejekan, semua orang tertawa dan memarahi dan diam. Lagi pula, tidak perlu berjuang selamanya untuk seorang wanita dan Hayabusa Fujihara. Hanya saja, semua orang memandang Mandy Zimmer dengan sedikit simpati di mata mereka. Dikatakan bahwa hal favorit Hayabusa Fujihara adalah melecehkan wanita dengan status tinggi. Dan wanita-wanita ini, ketika mereka jatuh ke tangannya, seringkali tidak hidup selama 3 hari. Jika seorang wanita yang terlihat sangat lemah, jatuh ke tangan orang mesum yang mati seperti Hayabusa Fujihara, dia pasti tidak akan bertahan selama 3 hari. Hehehe, terima kasih atas kata-kata baikmu. Karena semua orang memiliku wajah seperti ini, aku diterima. Aku akan merekam videonya malam ini dan membagikannya kepada semua orang. Hahaha. Sambil tertawa, Hayabusa Fujihara mengeluarkan sebuah cek. Pemimpin lelang. Cukup isi jumlah kata, aku akan membawa wanita ini ke kamar presidenku sekarang. Aku sudah tidak sabar. Setelah mengatakan ini, Hayabusa Fujihara tidak bisa menahan tawa. Baginya, gadis bangsawan dari 10 keluarga teratas di negara Ha benar-benar layak untuk dimainkan. Maaf, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Suara acuh tak acuh terdengar pada saat ini. Dia wanitaku dan diikat di sini. Jika Yang Mulia Fujiwara bersedia memberiku wajah, aku akan membayar 24 juta dolar. Tetapi dia adalah istriku, jadi aku akan mengambilnya sendiri. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh dan berjalan keluar selangkah demi selangkah, tanpa melihat ke arah lain. Matanya selalu terfokus pada meja lelang. Bagi Harvey York, dia sangat mudah untuk dapat menekan semua orang yang hadir. Tapi karena keadaan Mandy Zimmer saat ini membuatnya khawatir, jadi dia berharap untuk pergi segera mungkin. Adapun hal lain, dia akan menyelesaikannya setelah musim gugur. Saat suara Harvey York jatuh, Rahel Hardy mengeluarkan cek dan melemparkannya ke depan Hayabusa Fujihara. Adegan ini membuat penonton sedikit tercengang. Semua orang sedikit terpana melihat pemandangan di depan mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, seseorang akan berani menantang Hayabusa Fujihara. Ini adalah orang tak dikenal yang muncul entah dari mana. Semua orang mengangkat gelas anggur merah di depan mereka, menyipitkan mata ke arah Harvey York. Mereka menatapnya dengan tatapan penuh ejekan dan penghinaan. Jelas, dalam kesadaran semua orang, Harvey York hanya mencari kematiannya sendiri. Beberapa wanita cantik menyilangkan paha mereka, menyalakan cerutu tipis, dan menyipitkan mata pada pria berkepala biru yang tercengang di depan mereka. Semua orang ingin tahu bagaimana Harvey York akan mati. Juru lelang terkejut pada awalnya, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan mulai memanggil petugas keamanan. Bagaimana kamu bisa membiarkan bocah berbulu seperti ini datang ke rumah lelang untuk membuat masalah? Pada saat ini, Harvey York tidak memperhatikan yang lain sama sekali, tetapi berjalan ke tahap lelang selangkah demi selangkah. Dia menatap Mandy Zimmer dari dekat, dan kemudian menunjukkan sedikit kesakitan di matanya. Wanita ini adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kemakmuran cabang ke-9. Entah berapa banyak badai yang dia hadapi di Walsing akhir-akhir ini. Chapter 5529. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan memeriksa denyut nadi Mandy Zimmer. Dia mendeteksi napas dalam yang samar di tubuh Mandy Zimmer, yang mengunci vitalitasnya dan membuatnya sulit untuk bangun. Harvey York awalnya ingin membangunkan Mandy Zimmer, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia dengan lembut mengeluarkan napas dalam untuk melindungi jantung wanita itu dan membiarkannya bangun perlahan. Di satu sisi, itu tidak menyakiti tubuhnya dan di sisi lain, ini memungkinkan Mandy Zimmer mengambil kesempatan untuk beristirahat dengan baik. Setelah melakukan semua ini, Harvey York memeluk Mandy Zimmer secara horizontal dan berbalik untuk bersiap berjalan dari platform tinggi. Wanitamu. Hayabusa Fujihara bereaksi pada saat ini, jelas dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani merebut barang miliknya. Setelah menatap Harvey York sejenak, dia menghembuskan kepulan asap dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, ternyata masih ada seseorang yang ingin menjat pahlawan kesiangan. Tapi itu tidak masalah. Itu akan membuat hal ini lebih menarik. Itu membuatku semakin bersemangat. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan wanita ini. Tapi aku akan memberimu kesempatan sekarang. Lepaskan wanita itu. Patahkan tanganmu, berlutut dan bersujud 3 kali, lalu kamu bisa pergi. Tentu saja, kamu juga bisa menolakku. Kalau begitu, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Lalu aku mengikatmu di kaki ranjang, agar kau bisa menghargai betapa gilanya aku bermain dengan wanita ini. Kamu, jangan meragukan apa yang aku katakan. Lagi pula, sejak debutku, semua orang yang berani mempertanyakan kata-kataku, sudah kuberikan kepada anjing hutan untuk dimakan. Hayabusa Fujihara menepukkan jarinya dengan santai saat dia berbicara. Dua pria kurus berjas di sampingnya, melangkah maju dengan acuh tak acuh. Meskipun orang-orang pulau ini tampaknya kecil dan kurus, pada kenyataannya, rahang mereka menonjol tinggi, dan mata mereka penuh kecemerlangan.
Mereka jelas adalah master seni bela diri di negara pulau. Selain itu, dilihat dari pakaian mereka, mereka pastilah pasukan berani mati dari keluarga Fujihara. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang ini akan sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, mereka berdua menatap Harvey York dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat orang mati. Dengan aura mereka yang terlalu menakutkan, Mandy Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Harvey York tampak tertekan melihat keadaan Mandy Zimmer, lalu dia mengerutkan kening pada kedua penduduk pulau itu, dan berkata perlahan. Kamu membuat wanitaku takut. Aku akan memberi kalian kesempatan, berlutut dan minta maaf padanya, dan ini akan berakhir. Kalau tidak, maaf. Kalian semua harus membayar untuk ini. Berlutut. Mendengar kata-kata Harvey York, Hayabusa Fujihara sedikit terkejut, lalu mencibir. Apakah kamu sudah gila? Kamu ingin kami berlutut? Apakah kamu sedang bermimpi? Kalian terlalu berisik. Harvey York berkata ringan. Rahel, jangan biarkan Mandy merasa terganggu. Rahel Hardy sedikit mengangguk, dan pada saat berikutnya, dia bergegas ke depan. Dia mengangkat kedua tangannya dan sebuah pedang terbang keluar. Wush! Sebelum kedua penduduk pulau itu bisa bereaksi, mereka merasa mata mereka menjadi hitam sebelum merosot ke tanah. Meskipun Rahel Hardy tidak melenyapkan mereka, tetapi dia langsung memotong trakea mereka, hingga membuat mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Apa? Adegan ini secara langsung menyebabkan semua tamu yang hadir tercengang. Bahkan Hayabusa Fujihara sedikit terkejut penuh ketidakpercayaan. Sebaliknya, Shepard menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya. Itulah yang dia inginkan.